Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raraika Rosanila dengan nomor NIM 238. Di sini saya akan mempresentasikan materi. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yakni Kholifa Umma dengan nomor NIM 274. Yang kedua, Febi Eka Febriana dengan nomor NIM 243. Yang ketiga yakni Wahyu Mutiara Rohman dengan nomor NIM 254. Yang keempat, Iis Sugianti dengan nomor NIM 262. Yang kelima, Ayu Safitri dengan nomor NIM 266. Yang ketujuh, Tianda Mardani dengan nomor NIM 272. Ya, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai fungsi perencanaan dan penyelesaian masalah. Ya, langsung saja penyampaian materi. A. Pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan sendiri memiliki arti proses mendefinisikan tindakan organisasi membuat strategi untuk mencapai tujuan tertentu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dalam sebuah perencanaan sendiri terdapat unsur-unsurnya. Yang pertama yakni tindakan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, ada sebabnya. Tindakan tersebut harus dilakukan. Yang ketiga, di mana kegiatan tersebut akan dilakukan. Yang keempat, tindakan tersebut dilakukan. Yang kelima, siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut. Dalam sebuah perencanaan juga perlu memperhatikan sifat rencana yang baik. Sifat rencana yang baik yakni seperti apa ya? Yang pertama yakni pemakaian kata-kata yang sederhana dan jelas. Artinya di sini mudah dipahami oleh siapa yang menerima rencana tersebut. Yang kedua, fleksibel. Fleksibel yang dimaksud yakni suatu rencana harus dapat menyesuaikan dengan kondisi keadaan sebenarnya. Bila ada perubahan, harus begini dan begitu. Yang ketiga yakni stabilitas. Tidak perlu setiap kali rencana mengalami perubahan, jadi harus tetap dijaga stabilitasnya. Yang keempat, ada pertimbangan tertentu bahwa pemberian waktu dan faktor-faktor produksi kepada siapapun organisasi seimbang dengan kebutuhan. Yang kelima yakni meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan. Jadi, meliputi fungsi-fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Proses perencanaan sendiri. Menurut Thea Hani Handoko 1999, kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama yakni menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Ada 2 alasan dasar perlunya perencanaan. Menurut kalian apa 2 alasan tersebut? Ya, langsung saja. Yang pertama yakni untuk mencapai produktivitas benefit. Artinya yang dihasilkan dan pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, untuk mencapai positif benefit dalam bentuk meningkatkannya sukses penyampaian tujuan organisasi. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan ada 7. 1. Membantu manajemen waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. 2. Membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat.
3. Memberikan cara pemberian untuk beroperasi. 4. Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara sebagai bagian koordinasi. 5. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan mudah difahami. 6. Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang terakhir, 7. Menghemat waktu, usaha, dan dana. Kelemahan perencanaan. Kelemahan perencanaan ada 5. 1. Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. 2. Perencanaan cenderung menunda kegiatan. 3. Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. 4. Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Dan yang terakhir, 5. Ada beberapa rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Macam-macam perencanaan dibagi menjadi 3. 1. Perencanaan strategis, rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan strategis. 2. Perencanaan taktis, rencana ditujukan untuk mencapai tujuan taktis. 3. Perencanaan operasional, rencana yang menitik beratkan pada perencanaan rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Perencanaan operasional dibagi menjadi 2. 1. Rencana sekali pakai, dikembangkan untuk melaksanakan serangkaian tindakan yang mungkin tidak berulang di masa mendatang. 2. Rencana tetap, dikembangkan untuk aktivitas yang berulang secara teratur selama suatu periode waktu tertentu. Kerangka waktu perencanaan dibagi menjadi 3. 1. Rencana jangka panjang. 2. Rencana jangka menengah. 3. Rencana jangka pendek. Di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab untuk menetapkan tujuan perencanaan. 1. Staf perencanaan. Staf perencanaan dapat mengurangi beban kerja manajer individual, membantu mengkoordinasikan aktivitas perencanaan manajer individual, membantu berbagai alat dan teknik yang berbeda untuk menyelesaikan masalah tertentu. 2. Satuan tugas perencanaan. Satuan tugas untuk membantu mengembangkan rencana. Satuan tugas semacam itu seringkali terdiri dari manajer lini dengan suatu minat khusus dalam bidang perencanaan yang relevan. 3. Dewan direksi bertugas menetapkan misi dan strategi perusahaan di beberapa perusahaan. Dewan tersebut berperan aktif dalam proses perencanaan. 4. Chief Executive Officer atau CEO. CEO memainkan suatu peran utama dalam menyelesaikan proses perencanaan dan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi. 5. Komite eksekutif biasanya terdiri dari eksekutif puncak dalam organisasi yang bekerja sama sebagai suatu kelompok. Adapun hambatan dalam penetapan dan tujuan dan perencanaan, yaitu tujuan yang tidak tepat, sistem penghargaan yang tidak tepat, lingkungan yang dinamis dan kompleks, dan keengganan untuk menetapkan tujuan. Mengatasi hambatan sendiri ada 4 bagian. Yang pertama adalah pemahaman maksud, tujuan, dan rencana. Salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses perencanaan adalah dengan maksud dasarnya. Yang kedua adalah komunikasi dan partisipasi. Meskipun mungkin dibuat pada tingkat tinggi, tujuan dan rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang lain dalam organisasi. Yang ketiga adalah konsistensi atau revisi atau pembaharuan. Tujuan seharusnya konsisten baik secara horizontal maupun secara vertikal. Konsistensi horizontal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten di seluruh organisasi atau dari departemen ke departemen lainnya. Yang keempat adalah sistem penghargaan yang efektif. Secara umum, orang seharusnya diberi penghargaan baik karena menetapkan tujuan dan rencana yang efektif maupun karena berhasil dalam mencapainya.
Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer. Definisi-definisi pengambilan keputusan menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah G.R. Terry, yaitu pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang kedua adalah Harold Kohn dan Cyril O'Donnell adalah pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif mengenai suatu cara bertindak adalah inti dari perencanaan. Yang ketiga adalah Theo Hyman adalah inti dari semua perencanaan adalah pengambilan keputusan suatu pemilihan cara bertindak. Teori pengambilan keputusan. Teori sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori rasional komprehensif, yang kedua adalah teori inkremental, yang ketiga adalah teori pengamatan terpadu. Kriteria pengambilan keputusan. Menurut konsepsi Anderson, nilai-nilai kriteria pengambilan keputusan dibedakan menjadi 5. Yang pertama, nilai-nilai politik. Dalam pembuatan keputusan mungkin melakukan penilaian atas alternatif kebijaksanaan yang dipilihnya. Dari sudut pentingnya alternatif-alternatif itu bagi para politiknya atau bagi kelompok-kelompok lain dari badan atau organisasi yang dipimpinnya. Keputusan tersebut dibuat lahir oleh para pembuat keputusan yang dibuat demi keuntungan politik dan kebijaksanaan sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh-pengaruh politik ataupun untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, nilai-nilai organisasi. Para pembuat keputusan, khususnya birokrat, sipil ataupun militer, mungkin dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi, di mana ia terlibat di dalamnya. Organisasi tersebut seperti badan-badan administrasi yang menggunakan berbagai bentuk ganjaran dan sanksi dalam usahanya untuk memaksa para anggotanya menerima dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh organisasi tersebut. Yang ketiga, nilai-nilai pribadi. Dalam hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan ataupun kebutuhan finansial, reputasi diri ataupun posisi histori, kemungkinan juga digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan tersebut. Contohnya, para politisi yang menerima uang sogok untuk membuat keputusan tertentu yang menguntungkan si pemberi uang sogok tersebut. Yang keempat, nilai-nilai kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan tersebut memiliki kesimpulan bahwa para pengambil keputusan politik ini semata-mata hanyalah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan demi keuntungan politik, organisasi ataupun pribadi. Sebab para pembuat keputusan mungkin pula bertindak berdasarkan atas persepsi mereka terhadap kepentingan umum atau keyakinan tertentu mengenai kebijaksanaan negara apa yang sekiranya secara moral tepat dan benar. Contohnya, seorang wakil rakyat yang memperjuangkan undang-undang hak kebebasan sipil mungkin akan bertindak sejalan dengan itu karena ia yakin bahwa tindakan itulah secara moral benar, tanpa memperdulikan bahwa perjuangan itu mungkin menyebabkan mengalami resiko politik yang sangat fatal. Yang kelima, nilai-nilai ideologis. Pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan secara logis saling berkaitan yang mencerminkan gambaran sederhana mengenai dunia serta fungsi sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakininya. Oke, yang selanjutnya fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, fungsi pengambilan keputusan merupakan suatu yang dilakukan secara individual ataupun secara kelompok, baik secara institusional ataupun organisasional yang bersifat futuristik. Yang selanjutnya, tujuan pengambilan keputusan. Tujuan tersebut dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan ini hanya memiliki satu masalah saja dan tidak berkaitan dengan masalah-masalah lain. Yang kedua, tujuan bersifat ganda. Merupakan tujuan yang memiliki masalah saling berkaitan dan dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif. Jadi yang dimaksud kontradiktif itu adalah
saling berkaitan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Komposisi kelompok. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun komposisi kelompok. Yang pertama, kerjasama dan tukar penerimaan tujuan umum. Yang kedua, mempengaruhi informasi pembagian atau disebut divisibilitas tugas kelompok. Yang ketiga, tidak semua tugas dapat dibagi komunikasi dan struktur. Biasanya yang posisinya tertinggi paling mendominasi dalam kelompok. Yang keempat, ukuran kelompok. Semakin besar kelompok, semakin menyebar opini. Konsekuensinya adalah semakin lemah partisipasi individu dalam kelompok tersebut. 2. Kesamaan anggota kelompok. Keputusan kelompok akan cepat dan mudah dibuat bila anggota kelompok sama satu dengan yang lain. 3. Pengaruh polarisasi kelompok. Seringkali keputusan yang dibuat kelompok lebih ekstrim dibandingkan keputusan individu. Hal itu disebabkan karena adanya perbandingan sosial. Tidak semua orang berada di atas rata-rata. Oleh karena itu, untuk mengimbanginya, perlu dibuat keputusan yang jauh dari pendapat orang tersebut. Model pengambilan keputusan dibagi menjadi 3. Yang pertama, model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian disebut certainty. Yang kedua, model pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko disebut risk. Yang ketiga, model pengambilan keputusan dengan ketidakpastian disebut uncertainty. Langkah-langkah atau proses pengambilan keputusan. Secara umum, langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses identifikasi atau perumusan persoalan keputusan. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Penggunaan 7 tools dalam manajemen biasanya dapat membantu proses identifikasi ini. Yang kedua, penetapan parameter dan variabel yang merupakan bagian dari sebuah persoalan keputusan. Biasanya pemecahan masalah yang menggunakan model matematika sangat memerlukan adanya variabel yang terukur. Yang ketiga, penetapan alternatif pemecahan persoalan. Alternatif pemecahan masalah didapatkan dari analisis pemecahan masalah. Yang keempat, penetapan kriteria pemilihan alternatif untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Biasanya kriteria pemilihan ini didasarkan pada payoff atau hasil dari keputusan. Yang kelima, pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasilnya. Tahap ini disebut tahap implementasi, di mana alternatif solusi yang terpilih akan diterapkan dalam jangka waktu tertentu, dan setelah itu akan dievaluasi hasilnya berdasarkan peningkatan penurunan payoff atau hasil. Iya, itu tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh kelompok saya. Apabila ada salah kata ataupun salah dalam penulisan kata, kami ucapkan maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.